Hmm? Sampai sini paham aja ya. Nah, di sini untuk membuat VLAN ya. Nah, di sini ada menu VLAN di paling kanan. Nah, di sini kita tambahkan aja baru. Nah, tambahkan baru VLAN. Nah, di sini untuk VLAN 1 adalah siswa. Jangan lupa ya, VLAN 1 tambahkan siswa. Sebenarnya nggak pakai nama siswa pun langsung bisa ya. Cuman kalian supaya lebih paham lagi. Nah, di sini yang selain dirubah namanya, di sini ada VLAN ID. Sesuai soal, VLAN ID-nya itu di sini untuk siswa adalah 10 dan untuk guru adalah 20 ya. Berarti kita tambahkan untuk VLAN siswa 10. Nah, untuk interface-nya jangan lupa VLAN. Jadi cari VLAN aja. Ether 2 ya kalau kalian nggak ini. Nah, VLAN kita klik OK. Nah, yang kedua di sini guru. Nah, di sini untuk guru adalah VLAN 20. Untuk ininya sama VLAN. Oke. Nah, berarti kita udah bikin dua VLAN ya. VLAN 1 siswa, VLAN 2 adalah guru. Nah, nanti akan seperti ini ya. Kalau seperti ini udah selesai. Udah paham? Ada yang tanyakan? Tertinggal di mana? Sampai mana tertinggalnya? Siswa. VLAN. Nah, siswa yang kita rubah VLAN siswa di sininya 10. Interface-nya VLAN. Atau kalau mau catat dulu aja tuh. Catat dulu. Supaya ini. Sudah ya. Nah, lanjut kita ke soal. Karena soal ini udah selesai. Soal ini udah selesai. Kita langsung konfigurasi internet ya. Nah, internet. Nah, untuk konfigurasi internet ada tiga konfigurasi. Yang pertama kita masukkan dulu IP. IP internet, tambahkan. Nah, untuk Ether internet, sesuaikan dengan ISP kita atau sesuaikan dengan nanti perintah dari penguji ya. 192.168.10.19 ya. Tadi 20 ya. 19/24/24. Nah, kita apply. Oke. Nah, yang kedua kita setting adalah rute di routes ya. Jalurnya apa? Nah, kita tambahkan jalur baru. Tambahkan gateway di sini. Gateway-nya jangan lupa sama dengan IP tapi nomor 1 ya. Berarti 192.168.10.1. Nah, ini jangan lupa. IP-nya IP ini. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini ya. Nah, yang ketiga adalah kita konfigurasi DNS. DNS ya. Yang pertama address, yang kedua routes, yang ketiga adalah DNS. Nah, tambahkan servernya, server dari gateway tadi. 192.168.10.1. Nah, supaya ini kita bikin cadangan aja. 8.8.8.8 atau 8.8.8.4.4 boleh ya, sama DNS Google. Atau pakai proxy server nanti, tapi nanti kita ini. Nah, di sini jangan lupa di sini ada allow remote request. Jadi semua request akan di remote ya, disamakan. Kita klik checklist. Klik OK. Nah, di sini untuk mengujinya kita masuk ke terminal. Kita cek dulu internetnya jalan atau enggak. Nah, di sini ada new terminal. Karena kalau belum dicek tahu jalan enggaknya, nanti pas ke depannya kita akan bingung di mana salahnya ya. Jadi dari awal kita cek dulu. Kita ping Google. google.com. Ya. Nah, kalau nge-repray seperti ini, ada namanya ya, enggak error, berarti ini udah sukses. Ya.
Ctrl C aja. Tuh, harus minum. Nah, di sini kalau seandainya kalian error, nggak bisa terus ya, ada langkah kedua, langkah cadangan. Kalau seandainya kalian error terus. Nah, di sini kalian masuk ke menu IP. Di sini ada DHCP client. Ini tahapan ketiga, tahapan kalau yang pertama kalian error terus. Nggak koneksi ke internet. Padahal kabelnya udah connect ya. Nah, masuk ke menu IP, di sini ada DHCP client. Kalian tambahkan DHCP client baru. Internet, oke. Dia akan merebound. Nah, di sini kalau di statusnya bound, status bound ya. Nah, otomatis dia udah terkoneksi ke internet. Ya, cuman dia otomatis dia akan mencari IP sendiri. Ya. Nah, di sini kalau kita klik ini otomatis rute akan dibikin. Nah, rutenya akan bikin sendiri. DNS-nya pun dia akan bikin sendiri biasanya. Jadi otomatis. Jadi kalian kalau ke DHCP client itu tidak perlu ke root atau ke DNS. Ya. Ini jalannya kalau kalian nanti error terus ya. Kalian lupa pas setting di root sama DNS. Bisa menggunakan IP DHCP client. Nah, di sini Bapak hapus lagi aja ya, karena kita nggak perlu ini. Nah, kita cek aja. Ini masih connect. Nah, ini berarti udah selesai ya. Setting dari konfigurasi yang ini udah selesai. Sekarang kita akan mengkonfigurasi DHCP pilihan 1 dan pilihan 2, memasukkan IP-nya. IP-nya pilihan 1 40.1, pilihan 2 60.1. Nah, ini untuk menambahkan IP, masuk ke menu IP. Di sini ada address. Nah, di sini tambahkan baru. Ya, untuk yang pertama untuk pilihan 1 siswa. Berapa? Berapa? 40 ya. 40.1/24. Nah, jangan lupa interface-nya ganti ya. Interface-nya ganti menjadi pilihan 1 atau siswa. Reply, oke. Nah, sekarang tambahkan yang kedua. Untuk pilihan guru. 192.168.60.1/24. Cari pilihan guru. Apply, oke. Nah, di sini udah selesai untuk pemasangan IP. Tinggal kita membuat full. Untuk membuat full, kita bisa menggunakan otomatis di DHCP server ya. IP DHCP server. Nah, di sini ada DHCP setup. Nah, kita tambahkan baru. Nah, di sini sesuaikan. Yang pertama adalah pilihan 1 siswa. Kita klik next, next, next. Nah, di sini kita ganti sesuai soal. Dari mulai berapa? 10 ya. Sampai 50. Nah, kalau ini udah next aja ya. Jadi jangan diganti-ganti lagi. Nah, baru yang kedua adalah untuk guru. Kita next, next, next. Ganti 2-nya jadi 10. Sekalian foto. Ganti jadi 50. Nah, kita next, next. Oke. Nah, di sini udah selesai. Soal ini udah selesai. Nah, itu. Jadi kita harus nurutin soal dulu aja. Perintah soal kalian kerjakan. Ya. Nah, yang selanjutnya kita akan mengkonfigurasi WLAN. Yang pertama memasukkan IP dulu, baru kita setting SSID dan password. Nah, untuk WLAN kita masuk ke menu wireless. Jadi nanti kalian jangan salah ya.
Yang portnya 5 itu nggak ada wirelessnya, jadi jangan dijadikan sebagai router utama, tapi jadikan sebagai switch ya. Yang ada yang portnya 4 itu gunakan sebagai router utama, karena routernya portnya 4 atau yang lubang colokannya ada 4 itu ada wifi-nya, ada wirelessnya. Nanti kalian bingung kalau salah, nanti pas wireless nggak ada, karena emang yang satunya itu nggak ada ya. Nah, kita klik wireless, atau kita tambahkan dulu IP ya. Kita dulu tambahkan IP address. Nah, di sini tambahkan IP dari WLAN 192.168.20.1/24. Nah, di sininya WLAN ya. Oke, nah di sini merah kenapa? Karena WLAN-nya masih belum aktif. Jadi kita harus sekalian aktifkan. Nah, di sini cari WiFi interface. Nah, di sini kita checklist ya, aktifkan, enable. Otomatis di sini akan hilang, jadi hitam, nggak merah lagi. Nah, untuk konfigurasi SSID tinggal di double klik aja. Double klik. Nah, di sini rubah modenya menjadi AP bridge. Nah, fungsi AP bridge itu adalah untuk memancarkan ya, memancarkan ke klien. Nah, SSID-nya ganti menjadi contoh UKK, tergantung nanti soal ya. UKK di sini nomor Bapak 19 ya. Nah, di sini tinggal oke. Ini udah tersambung ya. Nah, untuk password, nah di sini di paling kiri ada security profile. Kalian klik ini. Nah, di sini ada default, kalian double klik. Nah, di sini kita pilih modenya adalah dynamic key. Nah, yang kalian pilih adalah WPA2 PSK aja. Ya. Masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita klik oke. Nah, di sini kita sudah selesai membuat sebuah IP WLAN, SSID, dan password. Nah, itu ya. Jadi kita sesuaikan soal. Kita baca lagi soal selanjutnya apa? Nah, di sini yang pertama bikin DHCP full dan hotspotnya adalah portal SMK SCH ID. Nah, untuk membuat DHCP full, karena kita membuat sebuah hotspot, kita masuk ke menu hotspot. Jadi jangan ke DHCP server. Ya, bikinnya di menu hotspot ada sendiri. Ini kelebihan dari Mikrotik ya, kelebihan Mikrotik. Kita klik OK. Itu mati tuh. Hidupin aja kalau panas. Tuh, hidupin. Yang belakang mati nggak tuh? Kalau mati hidupin aja yang belakang. Nah, di sini di hotspot ya, masuk ke menu server. Nah, di sini ada hotspot setup. Sama dengan yang tadi caranya. Tinggal diklik aja. Nah, di sini pilih WLAN. Kita klik next. Nah, klik next lagi ya. Ini udah otomatis, jadi jangan dirubah-rubah. Yang kita rubah adalah fullnya. Sesuaikan dengan soal. 10 sampai 50. Nah, klik next. Next, next. Jadi jangan dirubah, next. Nah, kita yang kita tambahkan adalah DNS name. Ya. Di sini adalah portal smk.sch.id. Klik next. Nah, untuk passwordnya boleh kita masukkan admin. Atau nggak pakai password nggak apa-apa juga sih. Kita next. Nah, ini udah selesai. Ya, berarti soal ini sudah selesai. Hotspot dan DHCP pool dan hotspot. Tinggal selanjutnya kita bikin ubah tampilan halaman login sehingga minimal terdapat tampilan selamat datang. Ini gampang aja ya. Jadi kalian di ini aja. Nah, supaya lebih mudah, kalian masuk ke menu files. Files.
Nah, di sini ada menu hotspot ya, ada folder hotspot yang kuning. Jadi kalian keluarkan aja ke desktop. Kalian rubah. Nah, di sini. Kalau udah ada berarti replace ya, kalau belum ada ya dia otomatis ini ya. Nanti Bapak hapus kalau ini. Nah, di sini buka hotspotnya, di sini ada login. Nah, yang kita ubah adalah di login. Kita klik kanan, dipilih open with ya, bisa menggunakan notepad. Nah, di sini tinggal dicari. Yang kemarin cari apa? Ctrl F, lat is key ya. Lat is key ya. Nah, ini ada ya. Jadi kita tinggal tambahkan aja. Jadi kita bukan merubah lat is key-nya, tapi kita menambahkan H2 kurung tutup kurung buka, selamat datang di hotspot SMKN 1 Amuntai. /H2 lagi. Nah, ini aja yang kita tambahkan. Kalian ketikkan ini. Jadi kalian harus hafalkan ini ya. Yang kalian hafalkan ini aja H2 sama H2 slash ya. Penutupnya, isinya sesuaikan dengan soal. Nah, kalau soal, selamat datang di SMK, nama Anda, sekolah Anda apa? Nah, itu ya. Nah, kalau sudah dibikin ya, tinggal disimpan, save. Nah, kalian tinggal yang tadi hotspot tinggal masukkan kembali. Nah, untuk memasukkan jangan di bawah. Kalau di bawah ini otomatis dia membuat baru, nggak mengupgrade, tapi di atasnya. Mau di mana-mana yang penting di atas hotspot ya, nggak apa-apa. Kalian lepas, dia akan mengupgrade yang ada di sini, merubah. Nah, jadi kalau kalian cek di di HP kalian itu udah berubah. Nah, ini gampang aja ya. Ada kesulitan nggak di sini? Bisa ya, merubah. Nah, soal selanjutnya kita membuat password. Password limited ya, bandwidth. Kecepatan bandwidth dan passwordnya. Nah, di sini untuk membuat itu kita masuk ke menu hotspot lagi. IP, hotspot. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan user profile dan user ya. Kalau user untuk membuat user passwordnya, kalau di user profile kita membuat sebuah limited bandwidth ya, untuk membatasi bandwidth. Nah, di sini untuk mempermudah kita bikin user profile dulu. Jangan server profile ya. Kemarin kalian cari-cari di sini nggak ada ya, karena di sini masuknya server profile. Yang kalian cari adalah user ya, jangan server. User profile, tambahkan baru. Nah, untuk nama profilnya supaya sama ya, kita bikin yang pertama kepala sekolah. Nah, ini untuk kecepatan limitnya. Nah, di sini untuk poolnya kita HS pool aja ya. Yang ada HS-nya aja, pasti ini beda-beda. Ada HS pool 1, 2, 3, 5, 6 ya. Tergantung awal pas bikin. Tapi yang penting ada HS. HS itu adalah hotspot. Jadi ini yang kita gunakan di hotspot. Nah, untuk limitnya kita masukkan 512 untuk ini ya, K per 512 K. Ini untuk kecepatan kepala sekolah. Kita klik OK. Tambahkan baru ya, atau nanti bisa di copy ya. Kalau kalian udah paham copy, bisa di copy aja. Jadi nanti tinggal ganti namanya aja. Tapi tetap sama aja sih. Nah, di sini ganti menjadi guru. Guru S10 6, di sini guru 256 ya. K per 256 K. Oke. Nah, tambahkan lagi siswa. Siswa S10 6 tambahkan 128K per 128K. Jadi ini untuk download dan upload ya, jangan lupa. Nah, baru kita bikin usernya.
Nah, yang pertama kita user kepala sekolah ya. Namanya kepala sekolah. Passwordnya 123. Profile defaultnya adalah kepala sekolah. Klik OK. Yang kedua, pilih guru. Passwordnya 456. Defaultnya guru. OK. Selanjutnya siswa 789, defaultnya siswa. Nah, ini udah beres, gampang kan? Sampai sini udah selesai sebenarnya ya. Tinggal kalian setting internet ya, mau sekalian di sini supaya nggak bolak-balik boleh ya. Bikin firewallnya. Jadi kita loncat dulu. Sebelum kita masuk ke nomor 5, kita loncat ke nomor 6. Routing status ya. Nah, ini di sini kita masuk ke menu IP. Di sini ada menu firewall. Nah, di sini pilih NAT ya. Tambahkan NAT baru. Nah, pilih dulu generalnya SRC NAT. Out interface jangan lupa, jangan out interface list karena di sini nggak ada. Out interface yang ini ya. Pilih di sini adalah internet. Jangan lupa actionnya. Pilih mas query. Oke, udah selesai. Tinggal kita setting yang VLAN. Tuh gampang kan, hanya beberapa menit selesai. Asal kalian terus diulang lagi bisa ya. Nah, untuk apa? Untuk yang kedua berarti topologi yang ini diganti ya. Yang warna hijau ini masuk menjadi warna hitam. Jadi dirubah posisinya, posisi kabelnya. Nah, di sini otomatis dia keluar ya, jangan di reconnect karena berbeda. Kita klik cancel aja. Nah, kita tunggu sampai muncul. Nah, di sini ada ya. Nah, kita connect. Sama kayak tadi ya. Kalau seandainya masih udah isi, jangan di reset dulu. Reset dulu, masuk sistem, reset configuration, no default, reset. Nah, tunggu beberapa saat. Kalau seandainya belum di reset. Tunggu sampai muncul. Nah, sudah muncul, baru kita klik lagi ya. Kita klik connect. Nah, di sini masih kosong juga sama. Nah, di sini namanya masih mikrotik. Kita supaya yang membedakan, yang tadi router utama, yang kedua adalah switch. Nah, kita masuk ke menu sistem. Sistem ya. Identity. Nah, di sini ganti menjadi switch. Ganti menjadi switch. Klik OK. Nah, yang pertama sesuai dengan soal konfigurasi VLAN di router board yang ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi kita membuat sebuah switch di router. Jadi membuat router dulu. Jadi kita membridge ya, membridge atau menjembatani router menjadi switch. Nah, ini masuk ke menu bridge ya. Nah, di sini kita tambahkan bridge. Nah, ini mau diganti boleh namanya ini aja, tapi kalau kalian bingung nantinya ya, bingung ininya tinggal tambahkan VLAN boleh. Atau langsung aja oke boleh ya, terserah.
Nah, Bapak ganti supaya kalian nggak pusing ya nantinya. Oh, berarti bridge ini sebagai pilar nantinya. Kita klik OK ya. Nah, kita tambahkan di menu port. Nah, jadi yang kita tambahkan adalah port nomor 1, 2, 3, dan 4. 5 jangan di bridge karena 5 itu untuk kita konfigurasi. Ya. Jadi kita tambahkan di sini, tambahkan baru. Nah, ini Ether 1, kita klik langsung OK aja ya. Bridge VLAN. Yang kedua Ether 2, bridge VLAN. Yang ketiga Ether 3. Nah, yang keempat Ether 4. Nah, cuman gitu aja untuk nge-bridge. Ini udah selesai nge-bridge. Jadi yang tadinya router dia akan berubah menjadi switch ya, karena sama jalurnya. Nah, kita klik boleh dikosongkan atau langsung. Nah, sekarang yang terakhir kita akan mengkonfigurasi switch ya. Kita masuk switch. Nah, di sini ada mode port ya, sama ya. Di switch otomatis sudah ada di port. Nah, di sini yang kita ganti adalah VLAN mode dan VLAN header. Lalu VLAN ID. Ya, jadi kita double klik aja salah satu dulu. Nah, di sini. Nah, di sini karena nomor 1 sebagai terang ya, digunakan sebagai terang ya. Terhubung ke router yang sebagai terang. Nah, di sini untuk ID-nya tetap 0. Jadi jangan dirubah ID-nya 0. VLAN modenya ini rubah menjadi secure. VLAN headernya adalah add if missing. Jangan lupa ya, yang pertama add if missing. Jadi dia akan menambahkan seandainya headernya hilang. Ya, jadi akan ditambahkan baru. Maksudnya gitu ya. Nah, ini 0, kita klik OK. Nah, di sini udah ada ya, secure add missing. Baru ke Ether 2. Nah, Ether 2 kita pilih di sininya secure juga. Nah, sesuai soal di sini kita pilih always strip. Ya. Ada di soal nomor 4-nya. Gunakan mode VLAN secure dan logikanya adalah always strip. Ya. Nah, VLAN ID-nya untuk switch header 2 adalah VLAN ID 10. Oke. Nah, di sini ya. VLAN ID 2, port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1. VLAN 1 itu VLAN ID-nya adalah 10. Nah, sekarang port 3 sama berarti. Secure, di sini always strip, di sini pilih 10. Oke. Nomor 4, secure, always strip. Ini 20, VLAN 2. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Ini udah berubah. Nah, lanjut yang terakhir kita konfigurasi di VLAN. Jadi tadi yang kita konfigurasi port, sekarang VLAN. Yaitu untuk menghubungkan antara port yang tadi kita bikin ya. Port 1 itu terhubung ke terang, lalu dia menghubungkan ke port 2 dan 3. Berarti kita pilih baru. Nah, di sini switch-nya tetap ya. Nah, di sini VLAN ID-nya kita pilih 10, VLAN 1 atau VLAN ID 10 ya. Nah, portnya berarti header 1 dulu. Kenapa header 1 dulu ada? Karena dia menghubungkan antara yang router utama dengan router switch. Itu harus ada ya, sebagai terang. Baru kita tambahkan di sini header 2, tambahkan header 3. Nah, berarti yang terhubung ke VLAN 10 adalah header 2 dan 3 melalui header 1. Ya. Istilahnya seperti itu. Jadi yang terhubung ke VLAN 10 adalah header 2 dan 3 dan 2 melalui Ether 1. Karena yang terhubung ke router utama adalah Ether 1. Jangan lupa ini. Jadi yang pertama 10 itu ada 1, 2, 3. Yang kedua adalah VLAN 20. Portnya tetap 1. Kenapa? Karena yang tadi yang menghubungkan ya. Yang 1 dulu baru tambahkan header 4. Nah, header 4 adalah VLAN 20-nya. Kalau di sini nggak ada header 1, di sini nggak akan terhubung. Karena nggak ada jalurnya. Jadi ini harus ada header 1, header 4. Kita klik OK. Udah selesai. Jadi soal ini sudah selesai. Tinggal kita melakukan pengecekan nomor 20 ya. Ini. Lakukan pengujian nomor 10.
Nah ini harus diuji dulu. Port nomor 2, 3 itu berfungsi atau enggak. Coba masukin kita ke port nomor 2 ya. Port nomor 2 adalah pilihan 10. Nah untuk mengujinya supaya cepat kita gunakan CMD aja ya. Nah di sini kita cek IP config ya. Nah IP config. Nah di sini udah masuk ke IP 192.168.40.50. Berarti dia masuk ke pilihan nomor 1 ya, pilihan 10. Nah, sekarang ke port nomor 2. Port nomor 3 berarti. Kita uji port nomor 3. Sama ya. Nah, di sini IP-nya sama. Harus sama dengan port yang ke-2. Nah ini sama udah ya, 192.168.40.50. Ini pilihannya pilihan 1. Nah sekarang masuk ke pilihan 2. Pilihan 20 ya. Berarti ada di port nomor 4. Nah ini masih proses ya. Nah di sini yang tadinya 192.168.40.50 dia berubah menjadi 192.168.60/50. Berarti pilihan kita udah sukses. Ya, pilihan 10 dan pilihan. Nah, sekarang kita uji internetnya, jalan nggak? Karena kita tadi firewall-nya udah duluan, berarti kita langsung uji ping Google ya. Ping google.com. Nah, kalau TTL seperti ini berarti udah koneksi ke internet. Jadi kalian udah selesai. Ya, tinggal pengujian wireless. Kalau pengujian wireless kalian nanti lakukan menggunakan HP ya, boleh. Gunakan HP. Ada yang tanyakan?